Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai membaca dan merenungkan sedikit pengkhotbah pasal 4, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan kembali tadarusan Alkitab kami. Maka lawat kami dengan kebenaran-Mu, berikan kami hikmat rema dari Roh Kudus, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini bisa menjadi terang, dan kami semakin paham bagaimana kami harus bersikap, dan dengan itu kami berdoa, sisa hidup kami ini bisa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui Bapa, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sebelum kita membaca pengkhotbah pasal 4, kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran. Dan sebelum kita mengikutinya, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu dengan hatimu. Haleluya. Ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya, mari bersama-sama kembali kita nyanyikan dengan hati kita. Ketika kulihat, ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah padamu,
mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, Yesus Raja kami. Tiada yang seperti-Mu, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Penasehat ajaib kami, Allah yang perkasa, penolong yang setia. Yesus namanya, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Oh Tuhan, urapilah kami, jamalah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya. Semoga terus setia sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca Pengkhotbah pasal 4 ya, Bapak Ibu ya. Bersama saya kita akan baca Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 dan seterusnya bersama saya ya. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tapi yang lebih bahagia dari kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari.
Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan di dalam hidup. Ya, sama-sama kita baca ayat 7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki dan saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tidak habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, tentu pengkhotbah pasal 4 pengkhotbah yang paling sering ya kita baca ya. Bicara misalnya tentang bagaimana kita nggak bisa hidup sendirian ya. Ayat ini sering juga dipakai tentang pernikahan ya. Bahwa kalau lebih baik dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan gitu ya. Itu kan sering kita pakai dalam ayat-ayat untuk bicara soal pernikahan, persahabatan, bahwa sendirian tuh nggak bagus. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Itu kata ayat 9 yang kita baca tadi. Pengkhotbah pasal 4 sekali lagi adalah ditulis oleh Salomo di masa tuanya. Dengan sepak terjang masa mudanya yang menurut saya sih jauh dari Tuhan. Saya pernah berkhotbah ini bahwa dia benar-benar nyaris kehilangan keselamatannya. Ya, karena apa? Karena dia hidup dengan kedagingan. Harta melimpah yang dia miliki itu membuat dia lupa daratan. Harta duniawi yang dia kuasai membuat dia lupa akan Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa ingat sama Tuhan di saat jaya-jayanya dia itu dengan 1000 orang perempuan yang siap untuk dia tiduri. Saya pikir pikiran dia itu ya tentang perempuan, kekayaan, dia tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Dan pengkhotbah dia tulis ketika dia sudah tua, dan dia mulai berpikir bahwa di masa tuanya ini, apa yang kumiliki, yang masa lalu pernah kulakukan, semuanya adalah sia-sia. Bahkan tadi dikatakan menarik ya di ayat-ayat awal tadi. Salomo, si pengkhotbah, menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Orang mati lebih bahagia daripada orang yang hidup. Dan dia nggak berhenti di situ. Terus dia berkata lagi di ayat yang ketiga, kalau tidak salah tadi. Dan yang lebih bahagia daripada keduanya, baik yang sudah mati maupun yang sekarang masih hidup, yakni yang kuanggap orang yang belum ada. Itu lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena kata pengkhotbah, kata Salomo, karena mereka belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Orang yang mati lebih bahagia daripada orang yang sekarang masih hidup. Tapi di antara mereka berdua, jauh lebih berbahagia orang yang belum lahir. Belum ada. Kenapa? Karena dia belum melihat semua perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Artinya Salomo menyaksikan kepada semua kita bahwa yang ada di bawah kolong langit itu ya kejahatan. Adalah sesuatu yang jahat gitu. Ya. Entah itu apapun itu ya.
Dan Salomo bagi saya sudah pernah menggapai itu. Semuanya sudah digapainya. Kekuasaan, kejayaan, seterusnya dia sudah pernah kuasai. Dan dia berkata semua itu sia-sia. Kesia-siaan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini yang harus kita cermati. Peringatan-peringatan yang diberikan Salomo sebagai seorang pengkhotbah kepada kita, mestinya kita camkan sungguh-sungguh. Ya. Kita dalam ayat-ayat ini juga diingatkan tadi untuk tidak egois, tidak sendirian. Ya. Sebab seorang sendirian itu, orang yang merasa dirinya hebat itu nanti pasti akan mengalami situasi yang tidak baik dan dia akan merasa sendiri, dan itu membuat dia akan mengalami yang namanya lembah kelam. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk jangan jadi orang yang egois. Dunia di luar sana sudah menciptakan manusia-manusia yang kayak robot. Manusia-manusia yang berteman cuma kepada orang yang memang ada di tempat kerjanya, di tempat kuliahnya. Kalau sudah pulang, ya dia tidak berteman lagi dan pulang ke rumah, istirahat. Bahkan banyak orang di luar negeri sana yang tidak punya keluarga karena keluarga itu menyusahkan bagi mereka. Mereka tidur, bangun pagi, kerja lagi, ketemu sama orang-orang di tempat kerjanya, di kampusnya. Tapi ya tidak berteman, ya cuma ngobrol karena memang kebutuhan. Kemudian kembali lagi, hidup seperti ini. Sendirian. Jadilah manusia yang memang sesuai dengan kodratnya, yakni bersosialisasi. Manusia itu kodratnya bersahabat, berteman, membangun sebuah komunitas. Makanya Adam penting punya Hawa. Kemudian juga penting untuk adanya pernikahan, keluarga besar, suku, bangsa. Itu yang mempererat kita. Itu yang membuat kita jadi tangguh, jadi kuat. Kita nggak bisa sendirian. Dalam kehidupan iman Kristen juga Bapak Ibu nggak bisa jadi orang Kristen yang sendirian. Bapak Ibu harus punya komunitas. Komunitas dalam Tuhan yang sungguh. Jadi, ayo sama-sama kita belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kita belajar untuk menjadi orang yang tidak mengulangi masa muda seperti Salomo yang mengejar hal-hal yang memuaskan kedagingannya, memuaskan nafsunya, tapi akhirnya sendiri. Kalau kita baca tadi pengkhotbah 4 kan, ini kan gambaran hati si pengkhotbah. Kalau kita berpikir seorang raja mana pernah sih kesepian? Raja itu kan pesta pora aja. Ketika dia bikin pesta pora, dia undang siapa saja, pasti semua datang. Bapak Ibu ingat kan ada cerita perumpamaan Tuhan Yesus, ada orang bikin pesta pernikahan anaknya, terus banyak yang diundang gak datang, terus raja itu akhirnya membunuh semua orang yang dianggap tidak menghormati undangannya. Itu hal yang biasa. Undangan raja itu bukan saja kewajiban, tapi juga perintah. Tidak dikerjakan berarti tidak menghormati. Tidak seperti kita ngundang orang di pernikahan kita, tidak seperti kita ngundang orang di pesta ulang tahun kita. Kalau dia tidak datang, dia bisa beralibi dan kita bisa maklumkan. Tapi kalau seorang raja, nggak bisa. Undangan itu bagi seseorang yang terima undangan raja itu adalah kehormatan. Dan responnya orang ini harus datang. Karena dia sudah diundang oleh raja, dia sudah dianggap orang yang terhormat oleh raja, maka dia harus datang. Suka nggak suka harus datang. Nah, ini yang kita bahas tadi, yang kita baca tadi. Ya. Salomo, dia mungkin bikin pesta setiap hari. Penuh istananya dengan orang-orang yang berpesta pora dengan dia. Tentu mereka suka karena mereka bisa minum minuman raja, anggur yang paling manis, dan juga makanan-makanan yang paling mewah yang bisa disiapkan oleh raja. Makanan raja. Kalau daging mungkin ya kualitas daging yang paling super. Daging sapi yang paling super, ingat ya, nggak ada babi karena Salomo orang perjanjian lama, babi itu haram. Ya. Ayam mungkin, unta mungkin, burung unta maksudnya ya, atau unggas-unggasan, kambing, domba, semua yang termewah, yang paling lezat. Orang pasti berbondong-bondong. Tapi Salomo di tengah hiruk-pikuk pesta yang dia buatnya setiap hari,
dengan 1000 perempuan di sekitar dia yang dia bisa tiduri kapan saja. Dia merasa akhirnya di masa tuanya sia-sia. Orang datang ya hanya untuk pesta. Tapi dia tidak memposisikan diri sebagai seorang sahabat. Sehingga Salomo merasa kesepian di masa tuanya. Paling tidak Bapak Ibu, kita punya keluarga yang harus kita bina dengan baik. Ya, itu yang selalu saya tekankan, saya ingatkan ya. Saya ngomong sama istri bagaimana nanti kita tua itu tinggal berdua. Ya, kalau ada masalah hari ini ya coba selesaikan dengan baik. Ya, supaya nanti di masa tua ketika sendirian berdua, ya kita bisa jadi sahabat, jadi teman sekaligus suami istri. Anak-anak saya juga saya ingatkan bagaimana harus mereka ya di tengah kesibukan mereka nanti ingat sama orang tuanya, ingat sama saya. Saya tunjukkan lewat apa yang saya kerjakan terhadap ibu saya, terhadap mamanya Sylvie. Paling nggak saya bertanggung jawab gitu. Supaya mereka melihat dengan mata telanjang bahwa ya orang tuanya menunjukkan itu, bahwa ketika nanti dia mengambil bagian, ya ketika saya dan istri saya sudah putih rambut, sudah tua, renta, mereka mengambil posisi yang pernah saya kerjakan. Paling tidak keluarga. Saya sedih kalau misalnya dapat laporan dari beberapa orang yang minta didoakan karena anaknya pengedar narkoba ditangkap, anaknya mencuri ditangkap, anaknya jadi preman pasar, melakukan kekerasan ditangkap. Ada seorang artis lama yang anaknya kemarin ditangkap karena melakukan kekerasan pada pacarnya. Ya. Sampai-sampai si ibu itu menyembah pada orang tua sang pacar supaya anaknya tidak diproses hukum. Ya, ibu ini pasti hancur hatinya melihat anak yang dia besarkan itu mengalami hal-hal seperti ini. Saya nggak tahu problemnya di mana. Tapi ketika saya lihat ya memang orang tuanya bercerai. Berpisah. Ya, efek broken home, efek perceraian orang tua itu berdampak pada psikologi anak dan membentuk anak menjadi punya kepribadian yang tidak masuk akal. Si ibu ini pasti tidak menyadari. Si ibu ini ketika sudah bercerai dengan suaminya mungkin sama-sama menjadi mantan suami istri yang baik untuk anak-anaknya. Selalu hadir, tapi tetap saja mereka bukan lagi suami istri. Dan figur orang tua itu tidak ada, tidak dimiliki ketika sang anak ini bertumbuh. Nah, ini yang saudara yang kadang-kadang kita sering lupa. Bapak, ibu, saudara-saudara kerja mati-matian. Berangkat pagi ketika anak bahkan yang sekolah pagi juga belum bangun. Pulang ketika anak sudah tertidur lelap. Ketemu paling cuma Sabtu Minggu, itu pun juga tidak dipakai dengan quality time yang baik. Karena kita punya teman-teman, punya pergaulan yang harus kita pakai untuk bertemu dengan mereka di hari Sabtu Minggu itu. Belum ke gereja. Sehingga waktu itu nggak ada buat anak-anak. Bapak Ibu, Salomo menginspirasi kita di Pengkhotbah pasal 4 bahwa dia tidak bisa membeli yang namanya kehangatan orang-orang yang mencintai dia dengan tulus. Fakta bahwa kerajaannya pecah setelah dia mati itu menunjukkan bahwa anak-anaknya tidak akur. Anak-anaknya punya geng-gengan sendiri. Anak-anaknya tidak bisa dia rawat dengan baik. Mungkin karena mereka berasal dari banyak ibu. Bayangin 1000 perempuan. Berapa anak-anaknya Salomo? Tapi sebenarnya kalau memang bisa dikerjakan pun bisa saja. Ya, tapi pasti sulit juga kalau dia punya 1000 perempuan. Anaknya satu perempuan bisa memberikan 2 anak. Dia sudah punya 2000 anak laki-laki dan perempuan. Ya, tapi kalau diusahakan, tapi pasti ada jalannya juga. Tapi mestinya itu nggak dikerjakan karena Salomo menghabiskan masa mudanya ya dengan pesta pora, kedagingan. Jadi anak-anaknya, bahkan mungkin anak pertamanya juga dia tidak rawat dengan baik, tidak punya kedekatan dengan baik. Sehingga masa tuanya dia sendiri dan dia mengekspresikan di dalam Pengkhotbah pasal 4 semuanya sia-sia. Coba bayangin, kenapa dia berkata sia-sia? Andai kata dia punya anak-anak yang hormat sama dia, anak-anak yang sayang sama dia. Andai kata dia lihat anak-anaknya itu rukun dan damai. Andai kata dilihat istri-istrinya itu juga rukun dan damai. Andai kata dia lihat keluarganya sendiri
darah dagingnya, istri-istrinya sendiri, terus anak-anaknya yang dari darahnya itu kompak, dia nggak mungkin berkata sia-sia. Pasti nggak mungkin. Faktanya dalam kitab Pengkhotbah dia berkali-kali berkata semuanya sia-sia, menunjukkan bahwa dia salah mengambil keputusan di masa-masa mudanya. Ya, semoga Bapak Ibu paham dengan hal ini. Kalau kau sudah punya keluarga, terutama anak-anakmu, bangunlah kedekatan dengan mereka. Sering ngobrol, sering di rumah. Mungkin cuma ya di samping ada dalam rumah saja itu udah menunjukkan bahwa kau hadir. Apalagi kalau kau bisa ngajak ngobrol mereka, tukar pikiran dengan mereka. Yuk sama-sama kita lakukan ini, supaya apa yang dialami Salomo di masa tuanya dengan berkata sia-sia tidak terjadi atas kita. Saya sih mimpinya di masa tua saya nanti berkata, puji Tuhan, aku sudah berusaha melakukan semua yang terbaik, dan aku bahagia di masa tuaku. Semoga itu juga menjadi mimpimu, dan kita sama-sama menjadi orang-orang yang menyambut masa tua dengan kebahagiaan yang datang dari Tuhan, dan karena juga hasil taburan kita di masa muda. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Pengkhotbah 4 mengajar kami tentang bagaimana kami tidak mengulangi kesalahan Salomo. Mampukan kami Roh Kudus bisa menjadi orang yang bisa berbagi kasih ketika kami masih kuat, terutama pada orang-orang terdekat kami, lebih spesifik lagi kepada keluarga kami, istri, suami, bahkan anak-anak kami. Sehingga mereka nanti di masa tuanya bisa menjadi penghiburan sukacita buat kami orang-orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat malam, selamat istirahat, dan doa saya semua diberkati Tuhan, dan sampai jumpa di tadarusan esok hari. God bless you.